Selamat datang di channel Adventure React. Gue Aldi dan mari kita berpetualang bersama. Sebelumnya kita kan di video di YouTube ini kayak cuman ngebahas uh, MV reaction atau kayak teaser reaction, kayak waktu itu Dejan teaser, terus kayak waktu itu Dejan juga yang performance. Nah sekarang kayak gue juga pengen bikin yang berbeda juga nih dari sebelumnya nih. Pas banget nih sekarang tanggal 29 Oktober. Kalian para wizard pasti tahu dong, tanggal 29 itu debutnya para anak PAUD kita ini. Ya bener kan, anak PAUD kan, kayak gue ngatur performance gitu sih. Jadi tanggal 29 Oktober tahun 2018 Aizone itu ngeluarin lagu, udah debut maksudnya, dengan lagunya tuh Lavianos kan. Jam 4 sore, sekarang masih 8 jam 8 pagi, tapi gue upload video, gue usahakan gue upload jam 4 sore, oke? Biar ngepas gitu kan. Jadi ini kan udah 2 tahun nih Aizone nemenin kita. Sebenarnya jujur nggak 2 tahun buat gue, nggak, buat gue ya nggak 2 tahun, karena gue baru tahu Aizone itu baru banget sih. Maka dari itulah gue kayak pengen bikin video kayak gimana sih pertama gue tiba-tiba suka sama Aizone, terus kapan gue suka Aizone, dan ya gitu deh pokoknya pertanyaan. Maksudnya kayak kapan gue jadi pengen jadi wizard. Sebenarnya gue juga nggak bisa dibilang wizard banget sih, karena sebenarnya kayak masih kurang banget pengetahuan pengetahuan info-info dari Aizone gitu. Cuman beberapa gue banyak sih tahu, cuman mungkin gue kasih banyak kalian ya taunya, karena gue juga masih baru banget. Jadi gue tuh baru suka Aizone itu bulan April 2020 kemarin. Itu pertama kali gue kayak ngerasa kayak, wah Aizone nih keren banget sih, harus gue ikutin gitu kan. Itu pas lagi bulan April, tapi itu nantilah gue ceritain kenapa gue pada saat itu tuh kayak tiba-tiba suka sama Aizone. Sebenarnya gue tuh tahu Aizone tuh udah lama, sebelum Aizone back, pas lagi produce, sebelum Aizone debut itu ya pas lagi diproduce. Cuman waktu itu gue cuma tahu lah satu lagu doang ya, performance yang ada Unbi, ada si Yon. Jadi kan gue ngeliatnya di YouTube, The Produce for the Echo Issues, itulah pokoknya. Itu gue tiba-tiba kayak suka sama lagunya gitu kan. Gue mikirnya Produce 48 itu ya kayak JKT48, kayak AKB48 gitu kan, cuman ini dari Korea. Gue mikirnya gitu ya, gue suka sama lagu ini. Cuman gue mikirnya tuh kan dia kan berlima nih nyanyi yang HNP. Gue kira tuh dia kayak subunit gitulah, subunit dari produce-nya, kayak cuma beberapa buat nyanyian lagu ini doang gitu kan. Gue mikirnya gitu dulu Produce 48-nya. Nah pas udah debut, pas udah ngeluarin Lavian Rose, teman gue tuh pas lagi SMA kayak dia ngasih lihat. Sebenarnya gue juga masih bingung nih, kan Aizone itu 29 Oktober ya ngeluarin Aizone Lavian Rose itu ya, sedangkan gue udah lulus dari SMA aja tuh kalau nggak salah bulan Juli atau Agustus gitu, atau Mei, pokoknya sekitar segitulah. Berarti kan masih lama banget kan sebelum debutnya Aizone. Nah cuman gue kayak ngerasa gue tuh pas SMA kayak pernah lihat video klipnya Lavian Rose. Padahal itu keluar aja kan Oktober gitu kan, gue aja pas SMA sebelum Oktober, kayak bulan Mei gitu kan, nggak tau lah, lupa, pokoknya Mei 2018 kayaknya deh. Tapi gue ngerasa pas SMA itu udah pernah lihat Lavian Rose. Gue tanya teman-teman gue juga nih, teman SMA gue, dia juga ngerasa pas SMA sih, pas sebelum lulus SMA dia udah ngeliat Lavian Rose gitu kan. Banyak yang gue tanya teman-teman SMA gue bilangnya gitu. Makanya gue masih penasaran sih, kalau kalian yang mungkin kalian juga lahir tahun 2000, ya 2000 yang seumuran sama gua, kalian ngeliat Lavian Rose tuh kapan? Pas lagi pas masih kuliah, pas masih SMA, atau pas udah lulus? Kalau harusnya sih Oktober itu gua udah masuk kuliah sih harusnya. Ya, emang udah masuk sih harusnya. Cuman gua ngerasa pas SMA tuh kayak pernah lihat gitu Lavian Rose. Udah lanjut. Ayo lanjut dulu deh ke Violeta nih. Violeta berarti kan 2019 ya, 2019 April ya April kayaknya deh. Baru kita pastikan dulu, iya 1 April 2019. Jadi gue
tahu Violeta lagi-lagi nih dari temen gua. Berarti ini kan 2019 gua udah kuliah semester 2 semester 2 2019 awal itu ya kayaknya semester 2 itu gua pas lagi jalan-jalan nih, ceritanya lagi jalan-jalan sama teman kuliah gua, sama teman kampus. Jadi teman gua dia kayak masih ngedengerin gua lagu itu Violeta. Gua awalnya sebenarnya nggak ini sih, nggak nyadar kalau itu lagu Violeta. Gue cuman kayak suka aja sama lagu. Ini lagu siapa, Mbak? Gua namain. Ini lagu siapa? Gua tanya ke temen gua kan. Lagu Ajuan lah. Dijawab kata Violeta. Enak sih lagunya. Akhirnya gua lihat video klipnya. Oh ya, berhubung nih sekalian aja nih gue bahas bias. Menurut kalian bener gak nih Aizone itu bikin oleng? Bener gak? Kayak ombaknya terlalu besar gitu kan. Kayak menurut kalian gitu gak? Kalau gue sih, gue ngerasa gitu. Kayak lagi HNP gue suka sama Ubi. Karena gue mikirnya tuh sebenarnya gue belum terlalu kenal K-pop banget sih pas lagi 2014. Kayak gue cuma tahu Big 3 dong, kayak Blackpink, Red Velvet sama Twice gitu kan. Gue liat Unbi di situ, dia kayak mirip sama Irene karena kan sebelumnya gue udah tau lah beberapa dari Red Velvet termasuk Irene itu kan. Kayak, kok ini mirip Irene, apa ini adiknya Irene gitu kan. Akhirnya gue kayak suka, wah ini cakep juga sih. Ya udah, akhirnya gue suka sama Unbi di awal itu kan, sebelum Aizone debut. Akhirnya lanjut ke Violeta barulah gue setelah dikasih tahu lagunya sama teman kampus gue lihat MV-nya, tiba-tiba di situ gue tertarik sama Eugene, apalagi pas lagi di scene yang gimana, yang ini yang backlight gitu pokoknya di Violeta. Dari situ gue kayak suka banget sih sama Eugene. Lanjut lah ke 2020. Dari situ kayak gue emang belum terlalu suka banget sama Aizone dulu 2019, barulah ke 2020. Berarti kan tuh bias gue masih Eugene tuh 1 tahun, walaupun gue jarang lihat fotonya juga sih, tapi gue suka gitu. 2020 April berarti kan itu udah berapa bulan kan, Fiesta itu bulan Februari ya, ya nggak sih, Februari 2020 Fiesta. 17 Februari 2020, 17 Februari, Maret, April. Barulah nih di April gue kayak lihat special videonya Aizone yang Airplane, yang dia special video di New York ya, di New York. Situ kayak gue ngeliat ternyata member Aizone emang the best semua, the best. Oke, mulai dari situ kayak mulai nih ombaknya tambah besar cuy, ya olengnya tambah parah lagi. Mulai gue suka sama Yuri karena Yuri tuh outfitnya gila sih, keren banget pas di Airplane, pas dia pakai gloss ya, dia gloss gitu kan sih namanya, yang putih bunga-bunga tuh, motif bunga-bunga gitu. Gue suka banget sih sama Yuri, outfitnya Yuri. Barulah gue kayak suka sama Sakura, sama Daewon, sama Chaewon yang dia pakai baju biru. Terus terakhir barulah gue suka sama Minju tuh. Itu dah mulailah di situ kayak oleng kesini wah parah tuh pas lagi di Airplane. Nah mulai dari situlah gue kayak suka sama lagunya juga, lagunya tuh itu langsung kayak di telinga tuh langsung masuk gitu kan. Mulailah gue kayak suka banget sama Aizone, kayak gue pengen ya minimal gue tahu dulu deh sama muka-muka membernya, nama-nama membernya gitu kan. Gue tahu Airplane tuh karena dikasih tahu adik gue, jadi dia nonton Airplane di TV ya, di TV ya pasti kan TV itu kan gede gitu kan, ya pasti gue lihat oh ternyata menarik gitu, ini siapa, oh Aizone lagi ternyata. Ayo udah gue kayak suka banget gitu sama Aizone. Lanjutlah gue hafalin member-membernya. Yang paling gue hafal terus sebelumnya kan emang gue udah kenal sama Unbi, sama Eugene, sama Cheon tuh kan gue udah kenal karena mukanya menurut gue tuh 3 itu kayak gampang banget dihafal buat gue. Tadinya tuh 3 itu yang gue hafal, jadi kalau pas di Airplane itu gue udah kenal sama 3 itu. Mulailah gue kayak cari tahu yang lain,
ya minimal gue hafal dulu lah sama nama-nama membernya. Gue hafalin tuh semuanya dari Unbi sampai ke Wonyong gitu kan. Terus gua tes gitu ke adik gua nih. Ini bener gak nih? Ini pasti ini. Bener gak? Masih ada yang salah. Sebenarnya emang di airplane tuh gua hafal semua langsung. Selang beberapa kali nonton tuh gua langsung hafal sama member-membernya. Tapi pas udah ngeliat video yang lain, MV lain atau ya gitu MV lain, kayak salah tebak mulu gitu. Ya cuma beberapa ada yang bener sih, langsung kayak Sakura tuh langsung gue inget banget, terus si Tommy langsung gue inget banget setelah gue nonton Airplane itu, karena ya nggak tahu kenapa, emang karena gampang dihafal mungkin. Gue butuh 4 hari atau 5 hari gitu langsung lah, barulah gue kayak hafal semua membernya. Mulai dari situ barulah gue ganti-ganti bias tuh, kayak tadi yang gue bilang tuh, kayak Ewo, Sakura, Cheo, Ewo, Ako, terus Yena, pokoknya ya oleng ke semuanya deh pokoknya, semua member Hyzon, gak ada yang gak gue suka, gak ada produk gagal lagi. Tapi ya, emang harusnya sih semua grup pasti gak bakal ngeluarin produk gagal ya sih, pasti semua grup ngeluarin yang produk berhasil lah sih. Yang kayak itu deh pokoknya, gak mungkin lah eh, grup ngeluarin kayak yang nggak menurut dia nggak terbaik gitu. Pasti setiap grup pasti ngeluarinnya terbaik lah. Mulailah dari situ kayak gue mulai tahu, mulai dengerin lagu-lagu Aizone di setiap albumnya. Sebenarnya gue kalau lagu tuh Korea, buat lagu Korea Aizone tuh gue emang tahu semua sih kalau. Tapi sebelumnya emang gue tuh taunya beberapa doang sih, kayak yang menurut gue seru aja, kayak setengahnya dari album itu gue tahu gitu kan. Nah cuman kalau sekarang udah tahu semua. Tapi ya kalau yang Jepangnya ya cuman beberapa doang sih, kayak lagu utamanya doang. Jangankan membernya yang bisa bikin oleng, lagu-lagunya juga cuy bikin oleng semua. Kayak gue dulu tuh awal-awal gue tahu Aizone dan mulai suka Aizone, gue sukanya kayak lagu Airplane, terus lagu Up ya, rata-rata di Hurt Case tuh ya, terus Highlight, iya tuh belum nih berarti kan. Nah kalau sekarang gue lebih suka sama lagu-lagu softnya gitu, kayak lagunya Someday, You and I, Destiny, dan lain-lainnya gitu yang soft gitu. Oh ya, by the way gue punya playlist uh, di Spotify yang lagu-lagu Aizone, kayak lagunya Yuri yang kemarin atau lagunya Mingju yang sama Krisachu tuh ada juga di playlist gue. Kalau misalkan kalian pengen mungkin bisa cek di deskripsi, oke? Pengen lihat playlist gue. Playlist itu pengantar tidur gue cuy. Setiap gue tidur selalu dengerin lagu Aizone Soft itu. Gila, mantap. Nah kan gue nih kan kalau sekarang nih kan kayak baru tahu lagu-lagu gitu kan, baru ngikutin lagu-lagunya, terutama lagu Korea gitu kan. Nah gue kayak pengen mencoba buat nonton variety show-nya Aizone, kayak dari Produce 48 kayak dulu kan terutama, terus ke Aizone Q, ada Aizone Arcade, terus ada Enozi Camp atau yang lain lagi gitu lah, variety show gitu. Gue pengen mencoba untuk nonton itu semua. Nah kenapa sih gue kayak pengen nonton itu ya, biar gue nggak tinggal momen-momennya dong, karena momen-momen dari Aizone tuh harus tidak bisa kita lewatkan cuy. Oke, jadi sekian dulu cerita gimana awal mula gue suka sama Aizone dan kenapa tiba-tiba gue kayak suka, kayak pengen ngikutin Aizone gitu. Nah kalau kalian gimana nih cerita kalian, uh, kenapa kalian bisa suka sama Aizone? Ya kalian bisa tulis komen di bawah, oke? Gue Aldi, dan selalu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi baru setiap kita upload video. Dah, terima kasih. Dadah.